Isu hangat tentang bursa transfer di musim panas kembali menerpa Enzo Fernandez. Setelah Real Madrid dan Paris Saint-Germain, kini giliran sang raksasa Premier League Manchester City yang dilaporkan siap melakukan manuver. Enzo Maresca yang akan menjadi suksesor dari Pep Guardiola disebut-sebut sangat berambisi untuk membawa Enzo Fernandez keluar dari Stamford Bridge menuju Etihad Stadium. Maresca ingin bereuni dan menyatukan kembali visi bermainnya dengan sang maestro Argentina di lini tengah Manchester Biru. Tapi bagaimanakah respon Chelsea? Apakah manajemen panik? Maka jawabannya, mereka masih sangat tenang. Manajemen Chelsea saat ini berada dalam posisi yang luar biasa kuat dan adem ayem. Mengapa bisa demikian? Karena kontrak Enzo Fernandez di Stamford Bridge masih menyisakan 6 tahun lagi. Sebuah durasi yang sangat panjang yang bisa bikin posisi tawar Chelsea di meja perundingan benar-benar mutlak. The Blues tidak punya tekanan sama sekali untuk menjual sang pemain dengan harga yang murah. Namun tentu saja masih ada plot twist yang bisa terjadi. Di dalam sepak bola modern, tentu tidak ada kata yang tidak mungkin jika uang sudah berbicara. Kabar internal menyebutkan kalau ada tawaran gila yang masuk dengan nominal yang mendekati atau menyamai angka saat Chelsea membelinya dari Benfica, yaitu sekitar 109 juta pound sterling atau setara hampir 2,2 triliun rupiah. Manajemen Chelsea dipastikan bakal tergiur. Angka ratusan juta pound sterling itu bukanlah jumlah yang kecil. Kalau Manchester City atau klub Eropa lain berani nekat menyodorkan harga sebesar itu, maka para direktur olahraga Chelsea tentu tidak bakal langsung menutup pintu negosiasi. Uang sebesar ratusan juta pound sterling bisa dialokasikan untuk merombak total skuad Chelsea, memperkuat sektor-sektor yang selama ini jadi titik lemah, dan mendatangkan beberapa pemain bintang sekaligus. Perlu diingat, poin penting dalam diskusi kita hari ini bukanlah mencari siapa suksesor atau pengganti sepadan untuk Enzo Fernandez di lini tengah Chelsea. Bukan itu yang ingin kita diskusikan pada episode kali ini. Yang mau kita bedah secara mendalam adalah siapa saja pemain-pemain berkualitas di luar sana yang bisa dibeli oleh Chelsea dengan menggunakan dana segar hasil penjualan Enzo Fernandez. Kita akan bahas soal peningkatan kualitas skuad secara kolektif di berbagai posisi krusial. Berdasarkan analisis pasar terupdate, ada 8 nama mentereng yang profilnya sangat memikat dan sangat mungkin ditebus dengan dana melimpah tersebut. Mari kita bedah satu persatu secara singkat namun tajam. Tetapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu bro. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Pemain yang pertama adalah Morgan Rogers dari Aston Villa. Anak muda berusia 23 tahun ini benar-benar sedang on fire di Premier League. Gaya bermainnya yang sangat eksplosif, dia adalah tipe ball carrying midfielder atau seorang penyerang sayap yang suka menusuk langsung ke jantung pertahanan lawan menggunakan kombinasi kecepatan dan kekuatan fisik. Urgensi untuk mendatangkan pemain yang baru saja memenangi trofi Europa League di Chelsea sangat tinggi. Karena The Blues butuh pemain di lini serang yang punya karakter direct dan berani duel 1 lawan 1 dengan bek lawan. Harga Morgan Rogers saat ini diperkirakan berada di kisaran 80 hingga 90 juta pound sterling. Sektor penyerangan Chelsea
bakal punya dimensi baru jika Morgan Rogers bergabung ke Stamford Bridge. Pemain kedua, ini dia jawaban dari mimpi buruk di lini pertahanan The Blues, yaitu Diogo Costa. Penjaga gawang utama FC Porto dan timnas Portugal yang baru berusia 26 tahun. Gaya bermainnya adalah modern sweeper keeper. Diogo Costa tidak cuma jago refleks di garis gawang, tetapi juga punya kemampuan distribusi bola yang luar biasa akurat, tenang di bawah tekanan, dan sering menjadi pahlawan dalam adu penalti. Apa urgensinya untuk mendatangkan Diogo Costa? Posisi kiper baru tentu sangat krusial untuk menghadapi musim depan. Kita semua tahu, sektor penjaga gawang Chelsea beberapa musim terakhir sering bikin senam jantung. Mendatangkan Diogo Costa bakal langsung menyelesaikan permasalahan di bawah Mistar. Harganya ada di kisaran klausul rilis sekitar 60 juta euro. Harga yang cukup mahal, tapi tentu saja itu sepadan dengan ketenangan yang ia berikan. Di urutan nomor 3, ada kompatriot Enzo Fernandez di timnas Argentina, yaitu Julian Alvarez, yang saat ini berseragam Atletico Madrid. Di usianya 26 tahun, Julian Alvarez adalah definisi penyerang modern sempurna. Gaya bermainnya serba bisa atau versatile, yang bisa jadi striker murni, second striker, bahkan bermain di sayap. Dia adalah pressing mesin yang tidak kenal lelah mengejar bola, punya kecerdasan taktik tinggi, dan insting gol yang sangat mematikan. Urgensinya bagi Chelsea adalah Julian Alvarez bisa memberikan mental juara instan dan fleksibilitas taktik yang luar biasa di lini depan. Harganya berkisar di angka 90 sampai 100 juta euro. Membawa El Arana ke Stamford Bridge bakal bikin lini serang Chelsea menjadi sangat dinamis. Selanjutnya yang keempat, nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Victor Osimhen. Striker berpaspor Nigeria, berusia 27 tahun ini, punya gaya bermain sebagai elite target man dan juga fox in the box. Fisiknya kokoh, duel udaranya mengerikan, kecepatannya menakutkan, dan dia punya penyelesaian akhir yang sangat tajam di depan gawang. Urgensinya untuk Chelsea, The Blues sangat butuh striker nomor 9 murni yang garang dan juga ditakuti oleh bek lawan demi menjamin 20-30 gol per musim. Drama transfernya mungkin akan panjang, tetapi dengan dana hasil penjualan Enzo Fernandez, Chelsea bisa dengan mudah menebus harganya yang berkisar antara 50 hingga 60 juta euro. Victor Osimhen bisa jadi mesin gol utama yang selama ini dicari-cari Chelsea. Di urutan kelima, ada talenta muda ajaib asal Turki yang bermain untuk Juventus yang bernama Kenan Yildiz. Baru berusia 21 tahun, Kenan Yildiz adalah representasi bakat murni Eropa yang sangat langka. Gaya bermainnya sebagai kreatif playmaker atau inside forward di sisi kiri sangat elegan untuk disaksikan. Dia punya kontrol bola yang lengket, visi bermain kreatif, dan kemampuan mencetak gol tidak terduga. Urgensi mendatangkan Kenan Yildiz adalah untuk investasi jangka panjang, sekaligus menambah kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Harganya dipasang cukup tinggi oleh Juve, sekitar 70-80 juta euro. Tetapi potensinya di masa depan benar-benar tidak ternilai harganya. Pemain keenam adalah Elliot Anderson, gelandang bertenaga kuda milik Nottingham Forest. Di usianya yang masih 23 tahun,
Anderson tampil memukau di Premier League musim ini. Gaya bermainnya adalah box-to-box midfielder sejati dengan work rate atau daya jelajah yang luar biasa tinggi. Dia kuat ketika bertahan, rajin membantu serangan, dan punya transisi permainan yang sangat cepat. Urgensi untuk meminangnya adalah Elliot Anderson bisa menjadi pengganti yang sepadan dari Enzo Fernandez dan juga bisa sebagai opsi cerdas untuk menambah kedalaman skuad, stabilitas, dan karakter petarung di lini tengah Chelsea. Harganya relatif mahal karena ia sedang on fire di musim ini. The Forest dikabarkan bersedia melepasnya jika ada tawaran masuk sebesar 70 juta pound sterling. Nama ketujuh benar-benar gila, yaitu Aurelien Tchouameni dari Real Madrid. Pemain timnas Prancis berusia 26 tahun ini adalah salah satu elite defensive midfielder atau gelandang jangkar terbaik di dunia saat ini. Gaya bermainnya sangat disiplin sebagai pelindung 4 bek sejajar, jago membaca arah serangan lawan, aktif melakukan intercept krusial, dan memenangkan duel-duel fisik di lini tengah. Urgensinya bagi Chelsea sangat tinggi jika The Blues ingin membangun benteng pertahanan yang kokoh dan memberikan kebebasan bagi para pemain-pemain kreatifnya. Harganya dipatok sekitar 65 sampai 75 juta euro. Jika Enzo Fernandez benar keluar dari Chelsea ke Manchester City, maka membawa Tchouameni dari Madrid sebagai penggantinya adalah sebuah langkah bisnis luar biasa yang bisa membuat lini tengah The Blues menjadi lebih seimbang. Terakhir, pemain ke-8 sebagai opsi penutup yang tidak kalah mewah adalah seorang bek tengah masa depan Portugal milik Benfica yang bernama Antonio Silva. Di usianya yang baru berjalan 22 tahun, Antonio Silva sudah sangat matang dan punya jam terbang tinggi di sepak bola Eropa. Gaya bermainnya adalah kombinasi antara modern ball-playing defender yang tenang dalam mendistribusikan bola dari bawah, sekaligus center back yang tidak ragu main fisik demi mengamankan area penalti. Urgensinya bagi Chelsea tentu sangat tinggi karena Antonio Silva bisa menjadi benteng pertahanan yang kokoh untuk jangka waktu panjang. Karakter kepemimpinan dan kedewasaan bermainnya di lini belakang bakal bikin pertahanan The Blues jauh lebih solid. Estimasi harganya berada di angka 55 sampai 65 juta euro. Menggunakan uang hasil penjualan Enzo Fernandez untuk menebus aset berharga milik Benfica ini bakal menjadi langkah defensif yang super cerdas. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan paling mendalam dari video ini. Kita harus bahas dari sudut pandang sang pemain, yaitu Enzo Fernandez sendiri. Jujur saja, Enzo Fernandez harus benar-benar cermat, matang, dan super hati-hati dalam memikirkan tawaran dari Manchester City. Kita tentu tidak bisa bohong jika melihat fakta bahwa skuad Manchester City saat ini di atas kertas memang jauh lebih mewah, jauh lebih mapan, dan bertabur bintang dibandingkan dengan skuad Chelsea. Enzo Fernandez mungkin tidak perlu berpikir terlalu lama untuk lompat dari Chelsea ke Manchester City karena ia akan bermain bersama rekan-rekan yang jauh lebih kompetitif. Di posisi penjaga gawang, Manchester City punya Gianluigi Donnarumma, sedangkan Chelsea hanya memiliki Robert Sanchez. Di lini pertahanan, City punya bek tangguh sekelas Ruben Dias, sedangkan Chelsea hanya mengandalkan Wesley Fofana. Bahkan di lini depan, bayangkan saja betapa memalukannya. Manchester City punya monster gol seperti Erling Haaland, sementara The Blues hanya mengandalkan petarung UFC, yaitu Liam Delap.
Perbedaan kualitas individu yang jomplang seperti itu tentu bakal berpengaruh besar dalam persaingan memperebutkan gelar juara domestik maupun gelar juara Eropa. Belum lagi jika berbicara faktor kepastian bermain di UEFA Champions League secara reguler setiap musim, jelas membuat Manchester City terlihat jauh lebih seksi dan menggoda di mata Enzo Fernandez saat ini. Secara instan, pindah ke Manchester City bisa memberi Enzo Fernandez jaminan trofi juara. Tapi tunggu dulu, Enzo Fernandez juga harus berpikir jernih dan melihat prospek jangka panjang di Stamford Bridge. Jika dia memilih setia dan stay di Chelsea untuk musim depan, ingat siapa yang bakal datang memimpin tim ini, yaitu Xabi Alonso. Xabi Alonso yang notabene adalah mantan gelandang tengah kelas dunia, jenderal lapangan tengah legendaris, dan saat ini diakui sebagai salah satu manajer paling prospektif, jenius, dan paling diincar di seluruh Eropa. Di bawah asuhan Xabi Alonso nanti, Enzo Fernandez bisa dimentori secara langsung, diasah visinya, dan bertransformasi menjadi gelandang terbaik di dunia. Namun ada satu hal yang paling krusial yang tidak boleh dilupakan oleh Enzo Fernandez. Kita sedang berbicara soal reputasi dan juga rasa respect. Apakah Enzo Fernandez lupa bagaimana dia dulu memperlakukan mantan rekannya yang telah menyeberang ke klub rival? Ingat tidak bagaimana Enzo dengan keras memperlakukan Mason Mount yang memutuskan hijrah ke Manchester United? Atau bagaimana panasnya situasi kepada Noni Madueke yang memutuskan untuk pindah ke Arsenal? Kala itu, Enzo Fernandez berdiri paling depan membela kehormatan Chelsea, menunjukkan loyalitas tinggi, dan sikap tegasnya itu sangat-sangat didukung penuh dan dicintai oleh para fans Stamford Bridge. Alangkah baiknya bagi Enzo Fernandez demi menghargai rasa cinta, respect, dan dedikasi dari publik Stamford Bridge yang luar biasa selama ini. Kalaupun dia memang akhirnya harus pindah dari Chelsea, maka pindahlah saja kepada tim di luar Premier League. Jangan berkhianat ke sesama rival di Premier League, apalagi ke Manchester City. Pergilah saja keluar Inggris, entah itu menerima pinangan dari Real Madrid atau bergabung dengan proyek megah dari Paris Saint-Germain. Dengan begitu, Enzo Fernandez tetap menjaga statusnya sebagai pahlawan di mata fans Chelsea, bukan sebagai Judas atau sebagai pengkhianat. Untuk kalian para fans setia Chelsea di seluruh Indonesia, pesan Zona Chelsea Indonesia cuma satu: tidak perlu bersedih dan terlalu meratapi jika pada akhirnya skenario terburuk sudah terjadi dan Enzo Fernandez benar-benar memutuskan hijrah dari Chelsea. Percayalah pada hukum alam sepak bola, yaitu selalu ada pemain bagus di luar sana yang bakal bersinar terang ketika mereka mengenakan jersey biru kebanggaan London. Bukankah sejarah sudah membuktikannya? Kita pernah kehilangan maestro kreatif, penyihir lapangan tengah, dan ikon klub yang luar biasa seperti Eden Hazard ketika dia pindah ke Real Madrid. Kita juga pernah kehilangan pemain sekreatif Juan Mata yang menyeberang ke Manchester United. Tetapi apa yang terjadi? Chelsea tidak hancur. Chelsea tetap mampu bangkit, tetap kompetitif, dan tetap bisa berjaya meraih trofi-trofi bergengsi. Klub ini jauh lebih besar dari sekadar satu nama pemain. Para direktur olahraga Chelsea dipastikan bakal bekerja ekstra keras siang dan malam di bursa transfer yang akan datang demi memperkuat tim asuhan Xabi Alonso. Jika teman-teman ingin menonton pembahasan siapakah yang layak menggantikan Enzo Fernandez, kita pernah mengulasnya beberapa waktu yang lalu. Dan link videonya akan disematkan di kolom deskripsi dan kolom komentar.
Bagaimana menurut pendapat kalian Blues? Haruskah Chelsea menjual Enzo Fernandez jika tawaran ratusan juta pound sterling itu benar-benar datang dari Manchester City? Dan jika benar Enzo Fernandez akhirnya resmi dijual dengan harga yang super mahal itu, siapakah dari 8 pemain yang kita bahas tadi yang paling ingin kalian datangkan ke Stamford Bridge? Apakah Diogo Costa demi keamanan gawang? Atau Aurelien Tchouameni untuk memperkuat lini tengah? Atau Victor Osimhen demi garansi gol lini depan? Silahkan tulis analisa cerdas dan opini kalian di kolom komentar Blues. Jangan lupa untuk klik tombol like video ini kalau kalian suka sama pembahasannya. Share ke teman-teman komunitas Chelsea kalian. Dan yang paling penting, subscribe terus channel ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Chelsea. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap kawal terus tim kebanggaan kita ini. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.